setelah perjalanan hidup, perjuangan secara politis lah ya. Betul. Tapi kemudian ada di titik ini menyambut. Kita akan lihat bersama-sama saudara, penyambutan Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto. Tadi pagi pukul 10 sudah melakukan prosesi pelantikan di gedung MPR, dipimpin oleh para pimpinan MPR dan juga sudah dihadiri langsung oleh perwakilan pimpinan negara-negara sahabat. Prabowo Subianto sudah turun menggunakan pakaian yang digunakan ketika pelantikan tadi. Dan yang menarik juga karena keseluruhan prosesi pelantikan ini juga terlibat langsung putranya ya. Putranya terlibat langsung dan ini satu sisi lain yang kemudian kita lihat juga dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Sudah memasuki tadi disambut langsung oleh Presiden Jokowi dan juga Ibu Iriana karena ini adalah bagian yang paling krusial dari serah terima di mana penyambutan Presiden ke-8 Prabowo Subianto yang akan diikuti oleh pelepasan Presiden Joko Widodo. Tampak Presiden Prabowo menyalami, sudah disambut juga, masih berjalan masuk. Kita lihat ada Presiden Jokowi tepat berada di belakang Presiden Prabowo, mengiringi bersama-sama dengan Ibu Iriana. Kali ini sudah berada di karpet merah, Mbak. Biasanya menghindar karpet merah kan. betul. Menarik. Jadi ini benar-benar titik yang mengharukan ya, Mas Ismail ya. Kalau kita lihat kedatangan seorang Prabowo sebagai presiden, perjalanan yang juga diabadikan juga oleh generasi yang baru ini. Ya benar, ini kalau dilihat ya, saya bisa sabar begitu lama, bertahun-tahun kan. Itu kesannya ya, ini. sabar begitu lama, membuahkan hasil. Tapi nampaknya juga saya yakin Pak Prabowo ini juga memiliki banyak catatan ya, Mbak Esther ya. Betul. Sudah siap-siap kayaknya. Betul. Dan kalau kita lihat ini juga di halaman depan, kalau di bagian kanan ini sudah ada persiapan. Tadi kita lihat ada banyak juga yang sudah, tamu undangannya sudah hadir. Dan kita lihat ini sudah tiba Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang memang iring-iringannya tidak terlalu jauh dari iring-iringan Presiden Prabowo Subianto. Ini kita mengintip saja tadi melihat baru tangannya saja ya. Karakter seorang Gibran Rakabuming Raka juga menjadi krusial ya Mas Agung ya kalau kita lihat. Tentu semua menginginkan ada keterwakilan di situ dengan ada wakil presiden termuda. Betul. Ini ya harapannya besar. Apalagi sesuai dengan demografi pemilih kita ya Mbak, milenial, Gen Z dan sedikit banyak harapannya dengan Mas Gibran sebagai wakil presiden, aspirasi kemudian akomodasi kepentingan milenial dan Gen Z itu bisa direalisasikan. Bagaimana Gen Z sama milenial bisa punya rumah kan? Ya. Gimana harga sembako bisa ramah gitu. Kemudian gimana caranya kemudian upah bisa naik bertahap, lapangan kerja meluas. Karena bonus demografi hanya bisa akan memberikan manfaat kalau memang kita memiliki kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Kompetitif seperti itu. Nah Mas Gibran harapannya bisa misalkan berbagi peran nanti Pak Prabowo mungkin ada instruksi-instruksi lanjutan soal bagaimana menggarap ya anak muda, dunia kreatif, ekonomi kreatif seperti itu. Kita juga lihat beberapa anak-anak muda sebenarnya dalam jajaran kabinet maupun juga kepala lembaga nanti. Wakil menteri ya, Betul. ada beberapa orang Mas Gibran yang lekat dengan beliau ya. Saya kira bisa menjadi arahan berikutnya agar Mas Gibran ini juga bisa berperan nanti sebagai wakil presiden. Ya kalau saya selalu melihatnya Pak Yusuf Kalla ya, beliau begitu ciamik sebagai wakil presiden. Ya, dengan manuver yang berbeda dari wakil presiden lainnya ya. Kebanyakan gitu mampu mengorkestrasi, mampu bermanuver, berselancar dengan beragam ya publik, pasar, teman-teman politisi ya. Beliau bisa menjadi jembatan untuk semua. Dan saya berharap untuk Mas Gibran bisa menjadi jembatan anak muda. Itu udah luar biasa. Karena konteks Pak JK dengan Mas Gibran ini kan lain. Betul. Mas Gibran masih sangat muda. Sehingga kalau Mas Gibran bisa menjadi jembatan anak muda, Gen Z, milenial, Gen Alpha misalkan. Itu wow banget.
Ya, kita punya suara, kita punya kepentingan yang terakomodir, dan kalau itu konsisten, saya kira Mas Gibran bisa memberikan cara pandang baru kepada pemilih. Walaupun agak sulit juga ya, Mas Ismail, kalau kita lihat seorang anak muda ini kan tidak serta-merta kemudian datang dengan pengalaman, begitu ya. Datang dengan rekam jejak begitu. Nah, ketika harus berhadapan dengan nanti orang-orang yang jauh lebih senior, orang-orang yang jauh lebih berpengalaman, pasti kan netizen juga akhirnya bagaimana nih menempatkan diri. Satu sisi kita anak muda, kita pengen membuktikan diri juga, tapi bagaimana caranya menangkap itu di netizen ya? Ya, jelas itu salah satu yang menjadi kekhawatiran netizen kan di situ ya. Mengurusi negara ini kan nggak sederhana. Minimal kalau muda misalnya dari edukasinya, bacaan bukunya dan lain-lain kan membuat dia bisa intellectually itu bisa lebih dewasa misalnya seperti itu. Ada hal-hal yang membuat dia lebih dewasa. That's okay gitu kan, nggak ada masalah gitu. Nah, dan kondisi Gibran yang sekarang ini seperti dibilang nggak suka baca buku misalnya kayak gitu, tetapi kan didampingi ada staf ahli ada beberapa gitu. Nah, ibaratnya kalau kita lihat inilah yang kita dapat. Presiden dan wakil presiden yang terbaik mungkin yang kita dapat sekarang. Usia dan energi seorang anak muda itu kan menjadi satu modal tersendiri sebenarnya ya. Ya, tapi ini kan akhirnya tim. Harapannya nanti kan bekerja tim, bukan sosok Gibran seorang diri, tapi tim. Bagaimana tim di Wapres ini bisa mendukung presiden gitu. Dan terutama itu keberpihakan. Saya kembali lagi ke keberpihakan karena bisa saja solusi itu kan bisa apapun, tapi yang akan dimenangkan siapa? Ya, pro rakyat atau tidak begitu ya. Golongan menengah, atas atau dan bawah yang selama ini selalu menjadi diteriakkan ini. Golongan menengah ini kurang dapat perhatian. Mereka dimintain pajak tinggi gitu, akhirnya turun ke bawah gitu kan. Yang kemudian yang di atas. Nah, hal seperti ini kan soal kebijakan. Bagaimana kebijakan terkait dengan anak muda, soal ekonomi kreatif dan lain-lain, mungkin juga soal pajak, kemudahan untuk membangun startup, company, dimudahkan juga mengakses pasar dan lain-lain, perlindungan juga buat mereka seperti dilakukan oleh negara-negara lain kan melakukan perlindungan juga. Jadi ini sangat penting untuk mungkin bisa Gibran bisa ngimbangi dari sisi itu. Harapannya sih ketika kemudian ada mengakomodir suara tapi juga ada pengerucutan kementerian ya, kalau saya boleh menggunakan diksi itu begitu. Ini juga bisa kemudian mendorong efisiensi ya. Betul, Mbak Esther ya. Ketika semakin spesifik, semakin mengerucut, semakin ramping, semakin sedikit belanja rutinnya. Artinya meminimalisasi kejutan-kejutan yang ada gitu ya. Tentu itu tidak bisa kita lupakan ya, bahwa pasti akan ada kejutan. Pasti namanya perubahan dalam susunan kabinet misalnya, pasti akan ada penyesuaian tadi ya. Ya. Kalau menurut saya iya, pasti akan ada perubahan ya, karena kalau dari sisi Pak Prabowo kan sudah sangat senior gitu kan, sementara Mas Gibran ini masih muda gitu. Jadi dan zaman ini sekarang sudah disruption era gitu, di mana digital ekonomi. Pandangan ini dibutuhkan dari Gibran ya? Betul, itu yang nantinya mungkin bisa saling melengkapi ya, antara program-programnya Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu bisa melengkapi gitu. Oke. Nampaknya memang ini masih tadi kalau Prabowo sudah hadir, sudah disambut langsung, sudah berada di dalam. Kita akan lihat juga nanti serah terima usai jeda di Kompas TV, saudara.